Apa kabar saudara? Saya Babang Kalitus, senang bisa menjumpai Anda kembali di dalam Sapa Redaksi On Location. Posisi saya sekarang berada di Kabupaten Bangli. Saya ingin mengunjungi Bapak penjabat sementara Bupati Kabupaten Bangli dan sekaligus beliau juga adalah Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Bapak Imade Rentin. Mengapa? Karena kita ingin mengajak bincang-bincang, mau mengetahui bagaimana sebetulnya supporting dari BPBD Bali, dan juga tentunya kita akan melihat memotret bagaimana kesiapan dari pemerintah Kabupaten Bangli untuk mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024. Ayo ikut saya, kita menjumpai beliau di kantor ke Bupati Bangli. Swastiastu, waduh, semua Bapak Ketua Peri, Bupati Bangli, inilah kantor kami. ya. Dan di sini ruang kerja kami, di sana ada ruang sekretari. Di Ah, sebelah nanti saya akan ajak Mas Bambang untuk melihat suasana di dalam ruang kerja Bupati Bangli. Di samping itu untuk berdiskusi. Saya didampingi oleh Bapak Ketua DPRD Bali. Selama pelaksanaan tugas saya sebagai penjabat sementara Bupati Bangli, beliau menjadi partner utama. Luar biasa. Pertama, Bangli menjadi kabupaten pertama Pak Ketua ya. Di dalam kita menetapkan RAPBD tentang APBD anggaran 2025. Sekarang posisinya berada di kantor Gubernur Bali dalam proses verifikasi. Ayo ya Pak, sehat selalu Pak Ketua. Mohon izin ini lagi-lagi Pak. Oke, Mas Bambang. Pak BJS Bupati, kita mau minta waktunya, nanti kita bincang-bincang karena kita punya tanggung jawab bersama nih Pak BPBD juga untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di Bali dan juga di Bangli. Nah, ini spesial ini di Bangli ini. Kebetulan beliau memang sebagai Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali juga. Kita pengen menyampaikan hal-hal yang mungkin baik kita sampaikan kepada masyarakat. Mohon izin Pak. Ya, silakan dengan senang hati. Pak Ketua. Pak Ketua, mohon izin, saya sapa dulu beliau. Terima kasih Pak Ketua, ketemu ya. Mari Mas Bambang, kita cerita di ruangan. Kita di dalam ruangan. Mari Mas Bambang. Ya, inilah ruangan kami, ruang kerja Bupati Bangli. Mas Bambang silakan. Di sebelah sana, saya di sini Mas Bambang. Ya. Silakan duduk Mas Bambang. Waduh, matur suwun semua Pak Semua. PJS Bupati. Wah, Imade Rentin. Luar biasa ini saudara, kita langsung ngobrol saja. Luar biasa tadi kita di depan memang disambut, kemudian disuruh melihat-lihat sedikit ya. Kita menyapa kawan-kawan di pemerintah Kabupaten Bangli gitu. Nah, di tengah-tengah kesibukan nih Pak Rentin, kita pengen ngobrol-ngobrol terkait ini kan memang bersejarah lah untuk Indonesia gitu ya. Tahun 2024 ada pesta demokrasi, pestanya rakyat Indonesia yang serentak. Dan kemudian Astungkarela kemarin kita sudah Pilpres, kemudian pemilihan Dewan, Legislatif relatif berjalan lancar semuanya. Dan sekarang ini juga tidak kalah pentingnya juga pemilihan pemimpin kepala-kepala daerah se-Indonesia. Tidak terlepas Bali, tidak terlepas Bangli. Nah, kalau saudara, dalam kesempatan kali ini kebetulan Pak Imade Rentin ini selain memang masih posisinya, koreksi nanti ya Pak Rentin ya, sebagai Kalaksa, Kepala Pelaksana BPBD Bali, Provinsi Bali, beliau juga mendapat tugas untuk mengawal kepemimpinan sementara di Kabupaten Bangli menjadi PJS Bupati Bangli. Nah, kita akan membahas selain memang bagaimana kesiapan, kita memotret lah salah satu motret dari kesiapan dari kabupaten, 9 kabupaten kota tentunya ini yang akan melaksanakan pilkada serentak, dan juga mungkin nanti kita akan nyerempet bagaimana sebetulnya kesiapan untuk
seluruh Bali. Bali secara seluruh Bali terkait dengan mitigasi bencana, mitigasi untuk kelancaran proses dari pilkada, karena kita ketahui dari BMKG juga sudah memberikan, boleh dikatakan pengumuman atau penyampaian kepada masyarakat bahwa Bali sudah mulai masuk ke musim penghujan. Nah, ini ada potensi. Gitu ya Pak Made ya? Betul sekali. Pak Made gimana? Sehat selalu Pak Made? Tenggara sampai sekarang sehat. Sehat gitu? Walaupun di tengah tugas tambahan di samping tadi Mas Bambang sudah sampaikan, sehari-hari masih definitif sebagai Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali. Sejak 24 September 2024, Pak PJ Gubernur mengukuhkan dan melantik kami bertiga sebagai penjabat sementara wali kota dan bupati di 3 daerah. Pertama di PJS Wali Kota Denpasar, kedua PJS Bupati Jembrana, dan ketiga saya sebagai penjabat sementara Bupati Bangli yang efektif melaksanakan tugas dari 24 September nanti akan berakhir di 23 November 2024 bersamaan dengan, karena beliau Bupati definitif berdua, keduanya maju kembali dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak, sehingga beliau di masa kampanye itu melaksanakan cuti di luar tanggungan negara namanya Mas Bambang, sehingga diangkatlah seorang penjabat sementara yang di dalam SK Mendagri sesungguhnya 2 hal yang paling utama tugas seorang penjabat sementara. Pertama, memastikan Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat, terjamin selama proses perhelatan di masa kampanye. Yang kedua ini yang paling penting adalah memastikan netralitas ASN di wilayah tempat bertugas. Oleh karena itu, di hari pertama saya masuk tugas di PMK Bangli, saya memberikan arahan kepada seluruh kepala OPD di lingkup PMK Bangli, wajib hukumnya lakukan 2 hal. Pertama, seluruhnya tanpa kecuali, ASN, non-ASN, menandatangani fakta integritas. Di dalamnya berisi poin-poin yang intinya adalah netralitas di dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Yang kedua, seluruh OPD juga melakukan deklarasi semacam ikrar dalam bentuk video singkat yang menyatakan tentang komitmen dalam pelaksanaan Pilkada Serentak untuk menjaga prinsip netralitas. Dan Astungkara dalam waktu singkat, hanya 3 hari, saat pertama kali masuk 27 September 2024, teman-teman di tanggal 30, jadi 27, 28, 29, 30, tuntas seluruh OPD dan seluruh jajaran sampai ke tingkat kepala desa perbekal melakukan 2 hal tadi. Penandatanganan fakta integritas individu semua per personil fakta integritasnya. Kemudian kalau video singkat ikrar netralitas itu basisnya masing-masing OPD, organisasi perangkat daerah. Ini penting, di satu sisi trust, kepercayaan terhadap publik, bahwa kita di jajaran pemerintah daerah memberikan contoh yang baik tentang taat asas dan patuh terhadap regulasi. Di sisi lain bagaimana kita melaksanakan perintah dari regulasi itu sendiri, bahwa kita sebagai aparatur di pemerintah daerah tidak boleh berpihak kepada golongan manapun, kemudian bijak di dalam menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, tidak terpengaruh terhadap berita-berita yang hoax. Yang paling penting dan utama adalah tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, yang istilah kerennya adalah money politik. Itu bahkan kami tegaskan kepada seluruh ASN, non-ASN yang ada di PMK Bangli. Keren ini, jadi memang sudah sepatutnya memang menjaga netralitas itu, sudah seharusnya pemerintah kan? Betul. Gitu kan. Tapi pada prinsipnya semua oke ya Pak? Semua melaksanakan, karena itu memang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita bersama. Baik. Wah, luar biasa nih. Jadi memang pemimpinnya yang harus memberi contoh di depan ini Pak. Harus dari kita memulainya. Kan? Betul. Sepakat begitu. Nah kemudian hal-hal apa lagi yang dari kesiapan dari Pemda Kabupaten Bangli supaya memang terkait ini kan masih kampanye masih sedang berjalan, kemudian nanti akan ada Minggu Tenang, kemudian nanti ada pencoblosan. Betul. Kan ini saya kira memang salah satu stakeholder yang harus memfasilitasi dan hadir
untuk mensukseskan pencoblosan 27 sampai nanti mungkin dilantiknya hasil sampai pilkada pemilihan, kan, lapor pengumuman siapa yang ini kemudian sampai pelantikan, kan tentu tidak lepas itu. Tapi kalau sepanjang jalan sekarang ini, Bang Made nanti kesiapannya seperti apa sih? Apa yang sudah dilakukan tadi? Patok integritas pertama kali awal jalan luar biasa ini. Sudah. Nah, kemudian apa yang menjadi titik berat, terutama Bangli inilah. Ya. Gimana Pak Made? Di Kabupaten Bangli dengan komposisi pemerintahan di 4 kecamatan, Kecamatan Kintamani dengan jumlah pemilih terbanyak, kemudian Tembuku, Susut, dan Kecamatan Bangli sendiri sebagai ibu kota kabupaten, kita memiliki total pemilih 196.000. Tapi sebagian besar berkedudukan di Kintamani, bahkan hampir 50%-nya. Oh ya. Oh. Oleh karena itu, sepakat dengan seluruh jajaran Forkompinda dan termasuk penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu Kabupaten Bangli, kita ingin sukses di beberapa hal. Sukses pertama adalah tingkat partisipasi, Mas Bambang. Ketika kita flashback ke belakang, kondisi pesta demokrasi yang paling akhir adalah di 24 Februari 2024. Saat itu pemilihan legislatif dan pilpres, tingkat partisipasi pemilih di Bangli 84%. Oh. Ini relatif tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk lingkup dan tingkat Provinsi Bali. Di Pilkada serentak 27 November nanti, kita memiliki ekspektasi yang satu grade di atas dari itu. Kita bersama-sama menetapkan target minimal 85%. 85%. Jadi ada peningkatan dari partisipasi di Pileg dan Pilpres Februari 2024. Oleh karena itu, beberapa hari yang lalu untuk sukses pertama ini, pertama kita sudah solid di jajaran Forkompinda bersama seluruh penyelenggara pemilu. Yang kedua, jajaran kami di grassroots, angka rumput kami solidkan barisannya. Senin yang lalu, saya kumpulkan seluruh jajaran kami, camat, ada 4 camat, perbekal ada 69 perbekal, ada 4 kelurahan termasuk bersinergi dengan Jeroben Desa. Jadi saya dalam satu ruang rapat dikumpulkan camat, lurah, perbekal dan Jeroben Desa adat. Kami berkeinginan semua yang ada di tingkat desa bersatu padu, mulai dari waktu sekarang, kesempatan masih ada beberapa hari ke depan untuk melakukan edukasi, sosialisasi dan pembelajaran kepada masyarakat bahwa kita punya panggilan hati nurani terhadap tugas berbangsa dan bernegara di dalam menggunakan hak pilih kita. Ketika di dalam Pileg hanya 84%, pemerintah daerah kami dan termasuk penyelenggara pemilu punya ekspektasi untuk terjadinya peningkatan partisipasi. Oleh karena itu, yuk bersama-sama kita sadarkan masyarakat pemilih kita, mulai dari anak sekolah yang sudah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya, pemilih pemula ini, apalagi warga masyarakat di tiap desa berbasis banjar atau dusun, perangkat desa terdepan melalui perbekal kepala desa dan kepala dusunnya, atau di kelurahan disebut dengan kepala lingkungan, dikoordinir oleh lurahnya, melakukan penggerakan secara masif di hari H terutama ketika diduga atau masih ada sifat yang pasif, sifat yang tidak mau tahu masyarakat warga pemilih kita, tidak mau datang ke TPS, menjadi tugas perangkat terbawah untuk melakukan pendekatan. Bila perlu, saya pernah sebagai petugas PPS di sebuah desa karena saya berasal dari Mungui Badung, kita gunakan strategi jemput bola. Di hari H ketika ada warga pemilih kita kita meminjam istilah warga di Jawa untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya, kita siapkan fasilitas transportasi angkutan. Mereka kita jemput ke lokus-lokus tertentu untuk kita ajak datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Ini sudah strategi yang terakhir. Ketika memang tingkat kesadaran masyarakat yang sedikit apatis, bahkan tidak mau datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Saya sudah berikan arahan seperti itu kepada perangkat di tingkat desa. Baik, kita tahan dulu Pak Rentin. Nanti kita mengerucut lagi karena memang gini, kan Bangli salah satu daerah, karena topologinya ada yang gunung, ada yang lembah, ada dataran, rendah kan gitu. Nah ini kan saya kira perlu pemikiran strategi-strategi khusus yang supaya
baik inilah TPS-nya aman, mungkin juga pendampingan pendistribusian, logistik gitu kan pasti berperan nih. Ya. Terutama dari sudut pandang BPBD nanti kita juga akan lihat bagaimana mereka mempunyai peran yang sangat luar biasa saya kira pada saat mau menentukan lokasi-lokasi dan mitigasi bencana. Ya. Kita tahan Pak Renting, kita ngopi lagi nih. Ya. Saudara jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan sapa redaksi on location setelah yang satu ini. Ayo Pak Renting, ngopi kita Pak Renting.